Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuningsih yang kali ini akan membahas tentang populasi dan sampel. Menurut Sugiono, tahun 2001, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi termasuk juga benda-benda alam yang lain. Dan bukan hanya pada jumlah yang ada pada objek, namun meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Kemudian, menurut Margono tahun 2004, populasi dapat dibedakan yang pertama, populasi teoritis, yaitu sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Contohnya, sampel yang terdiri dari guru yang berusia 25-40 tahun. Kemudian, yang kedua, populasi yang tersedia, yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tugas. Misalnya, guru sebanyak 250 di Kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Nah, menurut Margono tahun 2004, persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat-sifat berikut. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pembahasan berikutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari bagian populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nah, menurut Nawawi, dalam Margono tahun 2004 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, kemudian masalah ketelitian, dan masalah ekonomis. Kemudian, adapun teknik sampling, yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, kemudian teknik sampling pada dasarnya itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, adapun teknik dari probability sampling ini dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Nah, berikutnya, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik dari sampel ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, di mana itu meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, kemudian sampling jenuh, dan snowball sampling. Itulah tadi penjelasan dari materi populasi dan sampel. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.